Halo teman-teman, pada demonstrasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus Diana. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Desi Rahmadani dengan NPM 221135232. Studi kasusnya adalah saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Nah, wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Nah, Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana itu mampu menjawab. Nah, selanjutnya, untuk mengatasi atau cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana, yang pertama, kelompok kami melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen ini dilakukan pada awal masuk kelas 4, dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan Diana sebenarnya. Nah, asesmen diagnostik ini yang dilakukan itu berkaitan dengan materi kelas 4 guna mengetahui pengetahuan awal peserta didik terutama pada Diana agar dapat menentukan treatment lanjutan untuk Diana. Kemudian selanjutnya yaitu mencari informasi mengenai keadaan Diana yang kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama PJJ, sehingga nilainya itu mengapa kok jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan wawancara secara interpersonal terhadap Diana. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apa sih keadaan yang dialami oleh Diana, gaya belajarnya apa, keinginannya dalam belajar itu apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan orang tua atau walinya, wali dari Diana di rumah, berkaitan dengan keadaan Diana selama belajar di rumah itu seperti apa. Kemudian selanjutnya mengumpulkan data hasil wawancara dan menganalisis data dari wawancara, dari mencari informasi yang kita lakukan, diharapkan kita bisa mencari apa permasalahan yang dihadapi Diana. Kemudian kita bisa mencari solusi alternatif dalam merencanakan dan menentukan asesmen yang tepat yang digunakan untuk Diana. Nah, selanjutnya jenis asesmen yang akan saya berikan kepada kasus Diana ini, yang pertama yaitu menggunakan performance assessment dan yang kedua self assessment. Nah, performance assessment ini adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu belajar dan telah mampu mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilannya sesuai dengan sasaran pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam performance assessment, guru itu harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Penilaian ini menuntut peserta didik melakukan tugas dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati oleh guru, misalnya berupa praktikum. Penskoran pada performance assessment menggunakan skala rating dan data check. Kemudian yang kedua adalah self-assessment. Nah, self-assessment ini adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik itu diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi
yang dipelajarinya atau berbagai hal sehingga peserta didik itu dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya, sikap dan minat, dan kebutuhan untuk perbaikan dirinya, terutama pada Diana. Nah, teknik penilaian diri ini dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, mengapa memilih kedua asesmen tersebut? Dikarenakan Diana itu membutuhkan pendekatan individu dalam proses belajarnya berupa pengulangan materi secara lisan, serta Diana itu membutuhkan pelibatan secara aktif dalam memahami dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya untuk belajar, sehingga didapatkan hasil informasi yang akurat berkaitan dengan keadaan Diana, dan guru dapat menggunakan hasil informasi tersebut guna menentukan rencana tindak lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk kesimpulan dari kasus Diana, yang pertama adalah kesimpulan dari paparan permasalahan di atas adalah guru perlu melakukan tes diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan pembelajaran Diana, sehingga kami menentukan asesmen yang cocok untuk Diana tadi adalah performance assessment dan self assessment, karena Diana itu membutuhkan pendekatan individu dalam proses belajarnya berupa pengulangan materi secara lisan, serta Diana itu membutuhkan pelibatan secara aktif dalam memahami dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan keinginannya dia dalam pembelajaran. Nah, dalam memahami diri sendiri, peserta didik perlu pendampingan orang tua dan guru, sehingga guru dapat menentukan kegiatan pelajaran dan asesmen yang sesuai dengan keinginan Diana. Nah, secara umum itu guru perlu mengenali kemampuan awal peserta didik dengan cara melakukan asesmen diagnostik guna mengamati perkembangan peserta didik dan karakteristik peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik di suatu kelas. Dengan pemahaman peserta didik yang telah dilakukan, guru itu dapat merancang pembelajaran dan asesmen sesuai dengan keinginannya dan cocok, sehingga pembelajaran dan asesmen dapat mengukur tingkat capaian pembelajaran peserta didik. Nah, begitu penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.